Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Al-Mukarram sedanten keluarga besar Kiai Haji Hamid bin Abdullah bin Umar, wabil khusus paman kawula Kiai Haji Idris, ingkang kula hormati Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Gus Zofur, Gus Sipul, sedanten mawon ingkang kula hormati para hadirin. Ini nanti mungkin ada 3 audisi yang diperlombakan Mbak Idris. Mungkin Gus Zofur, saya, Gus Ali. Nanti yang menang yang terakhir karena mikir sing iso ngalahno piye. Yang kasihan Gus Zofur karena pertama, jadi saya bisa gasap ilmunya nanti. Begini, kecil saya itu sering sowan Pak Hamid karena memang sepupu mbah saya. Dalam catatan nasab, mbah saya kandung namanya Fatimah binti Kholik bin Umar. Tapi sepuh-sepuh namanya tidak Kholik tapi Idris. Kayak Mbah Hamid ini nama kecilnya itu Abdul Mukti. Jadi di keluarga saya biasa ganti nama. Dulu kecil saya orang manggil Udin, jadi kok bakul bakso. Lama-lama setelah agak-agak alim itu Mbah Mun manggil saya itu Bahauah dulu. Saya pernah diganti Mbah Mun Bahauah. Lama-lama mungkin terlalu sakral, terus tengah-tengah itu Bahaudin. Begini, dulu saya pernah cita-cita jadi wali karena punya penambah wali. Karena kecil saya itu sering dijak sowan Pak Hamid. Setelah agak besar kok prosedurnya kok agak sulit gitu. Terus jadi tidak ingin ya. Tapi tadi kata Gus Zofur, sementing pernah nempati tempat yang dipakai wali. Tempat ini pernah dipakai Pak Hamid. Insya Allah nasib kita kayak Nabi Zakaria. Karena takbirnya hunalika di tempat itu. Begini, jadi saya akhirnya nekuni ilmu itu di sarang. Yang jelas begini, sebelum hadirin tahu banyak, tradisi keluarga saya itu menghafal Quran. Dulu bapak saya Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh setiap kesini itu diminta Mbah Hamid baca Quran di kamarnya. Jadi bapak saya itu kecelok ponaan mantu. Saya dengan Mbah Hamid itu nasibnya sama. Jadi Mbah Umar itu punya istri namanya Maimunah, itu mbak kandungnya Mbah Bedowi. Sama seperti Mas Arwani, semua yang di sini itu keluarga semua, keluarga Lasem. Tapi kesini tidak penjajah karena Mbah Kusairi ya sudah di sini. Tidak kok terjun bebas, tidak ada yang bawa itu. Saya teruskan, nah, cita-cita kecil saya itu ingin jadi wali. Lama-lama kok syaratnya itu repot tuh. Karena idola saya itu Pak Hamid Pasuruan, kebetulan wali yang jalur sulit. Kalau wali jalur jadab itu gampang, ibu-ibu rada aneh-aneh itu clear sudah. Itu lebih gampang. Itu. Tapi Mbah Hamid ini kan ma'ruf bil ilmi karena beliau pernah ngaji di Mbah Khalil Harun di Kasingan. Tapi gak lama, yang paling lama di Mbah Dimyati Termas. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Dimyati Termas, bareng Mbah Ali Maksum, bareng Mbah saya, Mbah Sidik, terus bareng banyak. Kita tahu Mbah Dimyati Termas adalah adik kandung Kiai Mahfud At-Turmusi. Kiai Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan. Abdul Mannan ini adalah awaluman lazama min ahli Jawa, mulazamah di Sayyid Az-Zabidi, Sahibul Ithaf, yang mengarang kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu murid mulazimnya itu orang Jawa, namanya Abdul Mannan. Terus beliau punya anak namanya Abdullah, punya anak Mbah Mahfud, yang pada akhirnya jadi gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Mahfud ketika di Jawa, memang cerita wali itu syaratnya harus cerita grup. Ada grup WA wali itu ada, mulai dulu itu ada. Jadi wali itu syaratnya harus punya grup. Karena untuk legalitas wali itu harus disahkan wali. Nggak boleh wali diangkat Menteri Agama, Gus ya. Nggak boleh, Gus. Nggak boleh. Kata beliau nggak boleh wali diangkat Menteri Agama. Yang angkat harus ketua wali.
Ini Gus Ali seneng kalau nggak boleh. Jadi harus punya grup. Kenapa harus punya grup? Karena syarat kebenaran itu harus disepakati, harus konsensus bena ahli hak. Kalau NU menamakan ahwa ahlul halli wal aqdi. Kenapa demikian? Ada standarnya. Dulu Kiai Hamid itu ma'ruf ngaji badim itu malah kitab Jamul Jami', kitab paling ruwet. Makanya alhamdulillah nggak banyak peminatnya. Karena sesuatu yang ruwet nggak perlu diteruskan. Jamul Jami' itu kitab yang saya dulu pernah ngaji Mbah Mun, abahnya Gus Zofur itu khatam. Itu ngaji itu lama sekali karena memang nggak bisa cepet-cepet karena memang harus mikir. Setelah saya ngaji Jamul Jami', ngaji Lubil Usul, karena Kiai Mahfud itu al-usuli. Nah ini kaitannya dengan kewalian Mbah Hamid. Nanti kamu bisa daftar lewat jalur ini, jalur saya ini nanti. Kitab Usul Fiqih adalah sebetulnya kitab yang memudahkan kita jadi wali. Meskipun pelajarannya susahnya minta ampun. Kenapa demikian? Karena Usul Fiqih itu yang memberi ruang bahwa qutbu hadzal adalah al-istildad bil mubahat. Pada akhirnya poros utama agama ini adalah orang-orang soleh itu nikmati ma'abahahu, sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu ya janggal, Mbah Mun itu kalau ketemu bapak saya itu ya guyon terus. Kiai Hamid di Lasem sama Singat kalau ketemu keluarganya sering guyon di ruang tengah itu di Pondok Fakhriyah. Karena mbah saya itu sepupu beliau. Dulu saya janggal sampai Mondok Sarang ya semua ulama kalau ketemu pasti guyon. Ternyata memang menurut pandangan usul fikih hukum mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mubah itu maknanya bisa dilakukan, bisa ditinggalkan. Padahal dengan melakukan mubah seseorang pasti meninggalkan keharaman. Watarkul haram wajib, padahal meninggalkan barang haram itu wajib. Makanya rata-rata pondok-pondok salaf itu jarang santrinya diharamkan rokok, ngopi. Karena kalau kangkang itu ngopi terus rokokan dangak-dangak, itu artinya kan nikmati suasana pondok. Kayak apa kalau itu di bar itu, di kafe. Jadi itu bukan ngopi, itu tarkul haram. Nah, ini saya mohon yang kangkang kecil-kecil jadi wali lewat itu saja. Sehingga tidur itu ya wajib. Karena dengan tidur kamu tidak bisa maling, tidak bisa dugem, tidak bisa ke kafe, tidak bisa di perapatan lihat wanita-wanita cantik. Jadi wan naumu ibaratun antar kilmaasi. Itu cara pandang usul fikih. Sehingga dengan cara pandang seperti ini Allah ngendikan wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayatnya Allah adalah kamu tidur baik malam maupun siang dan baik subuh. Jadi cara pandang adalah al-manam itu tarkul ma'asi. Sehingga orang-orang usul fikih, makanya ketika Mbah Hamid terkenal wali, kemudian setelah saya besar tahu bahwa orang alim sampai bisa menerjemahkan menazamkan sulam taufik macam-macam lah. Yang saya kenang adalah saya ini itu, saya tak matur Mbak Idris, itu pernah Pak Alik saya. Saya ini apal diba, apal berjanji, apal burdah. Itu juga karena mbah saya kandung namanya Mbak Fatimah. Cung, Pak Hamid itu jadi wali, itu mergo apal burdah, apal diba. Karena saya masih ingin jadi wali, saya hafalkan. Akhirnya saya hafal. Saya tidak tahu ini kalau Gus Aziz ini hafal apa enggak. Padahal sarannya mantunya orang Islam harus hafal Gus ini kan.